pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oh, puji Tuhan. Baik semua ya, syukurlah ya. Jadi, Miss mau tanya, udah pada sarapan belum ini? Sudah, bagus sekali. Jadi kalau sudah sarapan, nanti ketika kita belajar harus semangat, tidak merasa lapar ya, tidak capek ya. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini ya, belajarnya, kita berdoa dulu ya anak-anak yuk. Ya. Nah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, Miss mau tanya dulu kehadirannya, ada yang datang nggak? Oh, datang semua ya? Mantap, bagus sekali ya semua anak-anak Miss hadir hari ini ya. Oh iya, sebelum Miss mulai belajar sekarang ini, Miss mau tanya, masih ingat nggak nak pelajaran yang kemarin? Masih? Apa? Ayo sebutkan. Iya, gerakan sehari-hari. Gerakan sehari-hari itu bagaimana nak? Contohnya seperti menyapu, berjalan. Betul sekali. Itu adalah gerakan, salah satu contoh gerakan sehari-hari yang kita lakukan setiap hari ya. Nah, sebelumnya kita buka bukunya ya, kita mulai hari ini ya sekarang ya. Sekarang kita buka bukunya halaman 43. Kita masuk ke tema 4, subtema 2 ya. Judulnya beragam kegiatan keluargaku. Nah, udah dibuka bukunya? Oke. Coba lihat di buku itu. Nah, gambar apakah yang terlihat di situ? Ayo sebutkan. Iya, gambar sarapan. Tadi Miss sudah tanya ya, anak-anak sudah sarapan belum? Sudah semuanya. Nah, itu adalah gambar sarapan bersama siapa? Keluarga, betul sekali. Itu adalah gambar sarapan bersama keluarga. Ayo siapa-siapa aja yang ada di situ? Iya, ada ayah, ibu, dan anaknya ya. Jadi kalau ada ayah, ibu, dan anak itu termasuk apa nak? Keluarga apa nak? Iya, betul sekali, keluarga inti. Jadi artinya keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Pinter ya anak Miss ya. Nah, sekarang Miss mau nanya ini. Di dalam gambar itu ya, itu ada gambar apa aja nak? Lihat itu, ada yang berbentuk lingkaran. Iya, jam dinding ya. Nah, berbentuk lingkaran karena itu termasuk bangun apa nak? Bangun datar. Ayo, masih ingat kan apa itu bangun datar? Iya, sebutkan contohnya apa saja. Lingkaran, terus segi 4, dan segitiga, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang misalnya itu, apa-apa saja yang berbentuk bangun datar di gambar itu nak? Iya, meja, terus jendela, terus jam dinding, kursi. Aduh, pinter ya semuanya. Nah, apalagi? Piring, iya, mangkok, dan gelas. Kalau gelasnya itu berbentuk apa nak? Silinder. Betul sekali, piringnya berbentuk lingkaran ya. Nah, itu adalah contoh-contoh bentuk bangun datar ya. Nah, sekarang Miss mau tanya, tadi daripada sarapan nih, Miss mau tanya, apakah kegunaan dari sarapan itu? Untuk apa? Untuk menyehatkan tubuh ya. Gunanya kita sarapan supaya kita sehat. Pada saat kita melakukan aktivitas, kita tidak kelaparan, tidak lemas ya. Jadi itu gunanya daripada sarapan. Nah, coba anak-anak lihat itu pada bukunya juga. Di gambar itu, bagaimanakah posisi mereka ketika mau sarapan? Bagaimana posisinya? Posisi duduknya? Tegak, betul sekali. Nah, sebelum kita mulai sarapan, apa pertama sekali hal yang kita lakukan? Ayo, masih ingat gak aturannya? Aturan yang sebelum kita lakukan mau makan? Iya, cuci tangan dahulu, terus berdoa. Betul sekali. Berdoa kepada siapa? Iya, kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Sang Pencipta ya. Nah, kita berdoa itu termasuk apa? Kegiatan apa? Beribadah. Nah, kegiatan beribadah, anak-anak masih ingat gak dengan Pancasila? Nah,
kegiatan beribadah itu termasuk pengamalan sila yang keberapa nak dari Pancasila? Yang pertama, betul sekali. Apa bunyinya nak? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa simbol dari sila pertama? Ayo, masih ingat gak? Iya, betul sekali, bintang ya nak ya. Pinter anak Miss. Jadi bunyi sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Terus simbolnya adalah atau lambangnya adalah bintang. Pancasila adalah dasar negara kita. Masih ingat gak apa artinya Pancasila? Ayo, apa? Iya, panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar ya, yang mempunyai 5 butir ya. Sekarang Miss mau tanya lagi kepada kalian. Dalam posisi kita untuk sarapan, itu tadi Miss anak-anak bilang duduk ya. Nah, kalau duduk itu termasuk gerakan apa sayang? Betul, non lokomotor. Jadi kalau non lokomotor itu artinya apa? Gerakan tidak berpindah tempat. Benar sekali. Gerakan tidak berpindah tempat itu masih banyak contoh selain duduk. Apa saja? Ayo. Apalagi? Tidur. Terus apalagi? Mendorong tembok. Bukan mendorong kursi ya. Kalau mendorong kursi masih bisa kita dorong nak. Tapi kalau tembok bisa nggak kamu dorong? Tidak bisa ya. Jadi mendorong tembok karena dia tidak bergerak-gerak ya. Karena keras dia. Makanya dibilang termasuk contoh gerakan non lokomotor. Nah, jadi itu tadi non lokomotor ya. Sekarang kita masuk ke lokomotor. Nah, gerakan lokomotor adalah gerakan yang bagaimana? Berpindah tempat. Pinter. Contohnya bagaimana nak? Iya, berjalan, bisa berlari, terus bisa melompat. Pinter ya, langsung dipraktekkan ya. Nah, jadi dari 3 gerakan itu, berjalan, berlari, melompat, selain kita gerakan sehari-hari itu bisa kita gunakan apa sebagai bentuk apa? Bentuk tarian. Betul sekali. Nah, masih ingat gak jenis-jenis tarian daerah dan asalnya masing-masing? Contohnya dari apa nak? Contohnya dari Bali. Apa tariannya? Nama tariannya apa coba? Tari pendet. Betul sekali. Kalau dari Sumatera Utara nak, yang Batak bagaimana? Tortor. Betul sekali ya. Masih ingat nyata anak-anak? Pinter anak-anak sekarang ya. Nah sekarang, jenis-jenis tarian itu ya dari daerah masing-masing tentu masih. Tapi ini ada jenis tarian ya yang kita bisa gunakan atau bisa kita contoh dari mana? Selain dari gerakan sehari-hari, apalagi dari tumbuhan. Contohnya apa? Gerakan pohon tertiup angin. Nah, begini melambai-lambai dia kan. Nah, apalagi selain tumbuhan? Dari hewan. Betul. Contohnya apa dari hewan nak? Kupu-kupu. Bagaimana nak gerakan kupu-kupu? Tangannya melambai seperti ini ya. Terbang dia ya. Jadi, nah itu ada masih banyak lagi jenis-jenis gerakan hewan yang bisa kita gunakan sebagai tarian. Ya, nah ini waktu kita sudah mau habis anak ya, tapi sebelum kita akhiri, Miss mau tanya ini ya. Setelah kita pelajari tadi ya materi kita hari ini, ayo Miss ucapkan lagi atau Miss sampaikan lagi ya untuk hari ini materi. Tolong ya anak-anak dicatatnya nak ya. Ya, yang pertama sekali adalah kita harus sarapan setiap hari. Pertama sekali ya. Kenapa? Karena sarapan itu adalah kegunaannya untuk menyehatkan tubuh kita. Ya. Supaya ketika kamu melakukan aktivitas, kamu tidak merasa lemas. Ya, karena kamu sudah punya energi, sudah punya tenaga dari sarapan tersebut. Nah, terus kegiatan kita sehari-hari yang kita lakukan itu ya, itu merupakan pergerakan kita bisa kita gunakan untuk olahraga, bisa untuk berbentuk tarian. Seperti yang sudah Miss jelaskan ya, gerakan itu bermacam-macam ya. Ada yang bisa ditiru dari gerakan tumbuhan, hewan, atau dari gerakan sehari-hari. Dan bentuk-bentuk benda ya yang ada di sekitar kamu itu bisa kamu tentukan jenisnya, bentuk bangun apa. Benar nggak? Ya seperti meja kamu sekarang belajar nih. Bentuk apa? Iya, segi 4 seperti itu ya nak ya. Jadi sebelum Senin habis, oke, Miss akan kasih tugas sama kalian ya. Atau sampai sini ada nggak anak-anak mau bertanya? Ada? Oke. Mau bertanya apa nak? Iya, kegunaan olahraga
olahraga. Oke, kegunaan olahraga itu supaya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Oh, tadi udah menjelaskan? Adalah untuk menyehatkan. Kita berolahraga supaya tubuh kita sehat, ya. Nah, sebelum berolahraga apa yang harus kita lakukan? Pemanasan. Nah, tadi sudah menjelaskan, sudah dijawab ya. Sekarang ada lagi nih yang mau tanya. Ada? Oh, tidak ada. Karena anak-anak tidak ada yang bertanya, maka Miss yang membuat pertanyaan sekalian menjadi tugas kalian. Boleh dicatat, nak? Oke? Miss bacakan ya. Nomor 1, ayo dicatat, ditulis. Sebutkan salah satu contoh kegiatan bersama keluarga. Ayo. Tadi apa tadi kegiatan pertama? Sudah menjelaskan ya, apa-apa saja. Kedua, apakah kegunaan sarapan? Ketiga, sebutkan manfaat dari olahraga. Sudah? Keempat, sebutkan arti dari gerakan non-lokomotor dan lokomotor beserta contohnya. Kelima, sebutkan beberapa aturan saat makan. Ayo, minggu kemarin sudah pernah menjelaskan aturan makan itu bagaimana, ya? Benar tidak? Ada yang masih ingat nggak? Masih kan? Iya. Syaratnya apa, nak? Tidak boleh berbicara, tidak boleh mengecap, tidak boleh apa lagi, dan masih banyak lagi. Jadi kamu tuliskan contohnya ya, aturan apa yang dilakukan di rumah kamu saat kamu mau makan ya. Jadi itu harus kamu kerjakan. Besok dikumpul kalau kita masuk pelajaran tema lagi, bertemu sama Miss ya. Nah, tadi kegiatan bersama keluarga minggu kemarin juga sudah Miss jelaskan kepada anak-anak ya. Apa aja contohnya tadi yang Miss ucapkan, masih ingat nggak? Iya, tadi sudah diucapkan sarapan bersama, itu contoh kegiatan bersama keluarga. Terus apa lagi? Membersihkan rumah, dan masih banyak lagi ya. Jadi jangan lupa yang sudah Miss ajarkan sama kalian harus benar-benar dipelajari ulang. Oke. Nah, setelah sampai di sini dulu pertemuan kita karena waktunya sudah habis ya, nak ya. Nah, sekian dulu dari Miss. Kita ketemu lagi sampai besok ya. Terima kasih. Tapi sebelum Miss keluar, kita berdoa dulu ya. Oke, kita doa dulu yuk. Doa sesuai atau menurut dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo, doa dimulai. Doa selesai. Sampai di sini dulu anak-anak pertemuan kita. Sampai ketemu besok lagi ya. Sampai jumpa. Bye bye.